Ya, oke. Untuk hari ini kita belajar tentang data yang tidak normal ya. Karena banyak yang bertanya, Pak, data saya kayak gini, Pak. Di heteronya terkendala, Pak. Di normalitasnya data saya tidak normal, Pak. Dan bagai macamnya. Nah, untuk presentasi sebelumnya, saya udah bilang dengan kalian, syarat utama biar kalian tidak terkendala pas menghitung SPSS, carilah perusahaan, carilah sampelnya, atau bahkan carilah populasinya berdasarkan satu komunitas. Jadi kalau misalnya perusahaannya perusahaan besar, ambillah sampelnya perusahaan besar semua. Jangan kalian campur-campur. Sampel acak, jangan. Usahakan jangan. Boleh sih boleh, tapi diusahakan dihindari. Jadi ambillah perusahaan yang satu komunitas. Makanya pas kalian menyusun skripsi, kalian ada buat PT di industri farmasi. Berarti satu komunitas industri farmasi. Perusahaan manufaktur. Manufakturnya dibagi lagi. Manufaktur apa? Manufaktur otomotif. Berarti perusahaan otomotif doang yang kalian ambil, yang akan kalian teliti sampelnya. Jadi bukan satu perusahaan acak semua. Jangan. Datanya emang lebih bagus sampel acak. Tapi pas kalian menyusun data, itu banyak yang akan kalian permak, yang kalian olah. Jadi nanti misalnya kalian bebas, udah normal datanya, nanti terkendala di hetero, terkendala di multicol. Jadi inti dari SPSS itu utamanya ini di data olahannya. Jadi data olahannya cobalah disamakan dulu. Nah, di sini ada contohnya. Di X1, X2, X3, dan di Y. Kita lihat yang warna hitam di X1, 122, 144, 116, 133, 144. Ini hasil hitung kalian. ROA PTA 122, ROA PTB 144. Oke. Nah, ada ROA di PT yang kelima 223. Terus yang di PT ke-6 3011. Ini sudah melenceng karena komunitasnya itu antara 100 sampai 150. Kelihatan kan 122, 144, 120. Jadi kita ambil range-nya 100 sampai 150. Jangan terlalu tinggi jaraknya. Nah, sampai sini paham ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya teman-teman dapat datanya seperti demikian, dapat 223, dapat 3000, atau bahkan dapat angkanya yang jutaan ROA-nya. Itu caranya bagaimana? Cara pertama, carilah PT yang baru. Cari PT yang baru ya. Cara yang kedua, kalian masukkan angkanya ini sampai ke range minimal maupun range maksimalnya. Maksudnya gimana, Pak? Ini 223. Range maksimal di ROA anggaplah 150. Berarti 223 ini teman-teman pasang jadi 150. Jadi angkanya diubah. Ini manipulasi secara halus. Angkanya teman-teman ubah jadi 150 ke batas maksimal. Misalnya angkanya ini bukan di antara 100 sampai 150, angkanya itu nilainya 30, 32 misalnya. Masukkanlah ke range minimalnya. Range minimal kita berapa? Komunitasnya itu 100 anggaplah, atau 110, bebas. Jadi minimalnya nanti kalian ubah 30 menjadi 100 atau 110. Angkanya diubah. Jadi hanya ada dua cara. Dieliminasi, cari PT baru, atau angkanya diubah. Cara mengubah angka tetap sesuai kaidah ya. Kalau nilainya terlalu tinggi, ambillah ke batas maksimal.
Kalau nilainya terlalu rendah, ubahlah ke batas yang minimal. Jika cara ini sudah dilakukan, kedua cara tadi ya, karena kalau misalnya kalian eliminasi, kalian boleh buang data. Kalau data kalian terlalu banyak, boleh dibuang atau kalian cari PT yang baru. Itu cara yang pertama ya, buang data atau cari PT baru. Kalau datanya sedikit, otomatis kalian harus cari PT yang baru. Karena nggak mungkin pakai data cuma 10 doang, 20, 30. Pas-pasan loh. Itu berbahaya juga. Jadi jangan sampai syarat minimalnya. Jadi kalau bisa PT-nya lebih banyak, jadi teman-teman bisa delete, bisa eliminasi tanpa harus cari PT yang baru. Nah, cara yang kedua tadi itu dimanipulasi secara halus ya, manipulasi tapi sesuai dengan kaidah statistik. Karena terlalu tinggi angkanya, kita ambil range-nya yang sesuai. Oke. Nah, kayak ini juga sama di Y. Range-nya ini antara 1 juta sampai 3.500.000. Jadi range-nya itu nggak harus jaraknya cuman puluhan ya. Bisa jaraknya itu jutaan, tapi masih dalam range yang sama. Karena nanti misalnya masih tidak normal datanya, kita bisa transformasi. Jadi yang merah-merah ini Bapak, Ibu, teman-teman boleh hilangkan atau diganti. Sehingga nanti data kalian akan menjadi seperti ini. Ingat, kalau kalian transformasi satu, kalian harus transformasi semua variabel. Jadi kalau ditransformasi ini menggunakan ln, ditransform. ln x1. Row-nya ditransform. Otomatis row-nya juga harus ln x2, ln x3, ln y-nya. Jangan cuma satu aja yang kalian transform. Sehingga nanti saat memasukkan data, variabel x-nya yang teman-teman masukkan itu yang sudah ditransformasi datanya, bukan transformasi, bukan data yang mentah, data mentahnya, data sebelum ditransform. Oke. Nah, setelah ditransform menggunakan ln, kelihatan jaraknya semakin dekat. 4,8, 4,9, 4,75, 4,89, 4,97. Jadi range datanya itu semakin mengecil. Nah, ini contohnya ln. Untuk mentransform data di buku kalian yang saya sediakan kemarin, itu ada beberapa caranya. Kalau kalian menggunakan SPSS, tinggal klik-klik aja transform data kan. Kalau misalnya malas, Pak, data saya sudah di Excel, saya transformnya langsung aja deh di Excel. Silakan. Tapi ingat, masukin rumusnya. Nah, cara ditransform data, bentar, saya share dulu. Nah, di sini, oke, kelihatan ya. Di sini datanya kita lihat, 122, 144, 116, 113, 138. X2-nya demikian, X3-nya demikian. Saya kasih contoh beberapa aja ya, karena kalian bisa baca bukunya sendiri. Kalau misalnya di Excel, rumus transformasi akar, inverse, inverse kuadrat, dan sebagainya. Banyak transform data. Jadi tinggal dipilih salah satunya saja. Nggak usah ditransform semua. Oke. Nah, kita lihat di transformasi akar. Transformasi akar ini rumusnya SQRT. SQRT. Buka kurung, datanya kalian ditambah 0,5. Jadi rumusnya ini sama dengan SQRT, buka kurung, datanya kalian ditambah 0,5. Kalau misalnya di komputernya atau di laptopnya koma itu adalah poin, berarti 0 titik koma, tergantung sistemnya. Sehingga datanya menjadi 11,068. Nih, jaraknya semakin dekat ya. Kita lihat. Ini 0 ya, oke.
Nah, lihat, data kalian berubah. 11,1, 12. Jaraknya makin dikit kan? Kita panjangin, sama. Tuh. Nah, data ini udah dipastikan pasti ini masuk range. Pasti udah normal. Karena jaraknya nggak melebar. Nggak terlalu lebar. Nggak ada satu data di satu komunitas, tiba-tiba data yang satu melenceng tak kemana-mana. Oke? Nah, ini untuk transformasi akar. Nah, kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalian tidak eliminasi. Ada 1.200.303 misalnya. Terus angkanya yang terlalu kecil, 20. Udah? Nah, ini datanya ini, kita ambil 3 data ya, 3 di belakang koma. Nah, nilainya itu setelah kalian transformasi, tetap aja angkanya 1.095,584. Sedangkan yang lain datanya itu 11, 12, 10, 11. Jadi antara 10 sampai 12. Sedangkan ini ada 1.000. Makanya yang saya bilang, ubahlah yang 1.200.000 menjadi 140 atau 150 misalnya. Sehingga range datanya mendekati transformasi kalian. Tuh, kelihatan. Kelihatan kan? Range-nya itu dari 11, 12, 10, 11, 12. Deket-deketan. Nah, untuk yang 20, ini masih 4. Sehingga, ubahlah menjadi 110 misalnya. Jadi, masukkan, dia datanya jadi 10,512. Demikian juga 2.400.000. 2.400.000 masukin ke angka maksimalnya, 150 atau 140. Kalian tetapin, harus ada penetapannya. Range datanya, misalnya ROA-nya antara berapa sampai berapa. Makanya nanti di spesifikasinya, kalian masukin kriteria pengambilan sampelnya. Tuh, lihat, jadi 12. Transformasi akar. Ini datanya udah aman pasti, nggak mungkin nggak. Kalau kalian gunain kayak gini. Tapi kalau kalian gunain angka yang sebelumnya tadi, pasti berkendala. Satu lagi, Pak. Oh, kita lanjut dulu ya. Ini kalau datanya semua positif. Pak, bagaimana kalau saya ada hasilnya 0? Hasilnya ada 0. Terus saya hasilnya juga ada minus, Pak. Oke, menggunakan transformasi akar itu agak susah. Kalau ada angkanya yang minus. Jadi, cobalah digunakan inverse. Bisa inverse, inverse kuadrat, atau transformasi akar kuadrat, bebas. Jadi dikuadratin. Kalau ada minus, usahakan dia kuadrat sehingga hasilnya ini menjadi positif. Ingat, kalau ada hasilnya minus, dikuadratkan. Paham ya? Kalau ada minus, tapi jarang. Karena kan nanti di kriterianya perusahaan tidak mengalami kerugian. Biasanya mahasiswa masukin kriterianya seperti demikian. Sehingga ini otomatis tereliminasi datanya. Nggak ada data ini yang minus. Terus kalau ada angkanya 0, kalian menggunakan inverse. Ingat, kalau inverse itu adalah sama dengan buka kurung. Sama dengan itu dibalik 1 dibagi buka kurung, angka ini tutup kurung 1/. Nah, bagaimana jika salah satu data atau beberapa data ada angkanya 0, Pak? Kalau kalian menggunakan inverse, datanya 0, pasti angkanya ini. Kalau transformasi akar, kalian 0, dia tetap jadinya 0,7. Tapi nggak bagus. Lihat, range-nya jadi 11, 10, 0,7. Transformasi akar. Makanya dibuatlah transformasi akar kuadrat.
tinggal dilihat rumusnya, atau kalian langsung menggunakan di SPSS. Lebih enak gunakan di SPSS langsung. Tapi kalau kalian malas, Pak, data saya udah di Excel, saya udah buat di Excel, turun ke bawah ini semua sampai 30 data. Saya ubah lagi di SPSS, saya masukin lagi, format lagi, capek mungkin. Jadi tinggal di giniin aja, bebas. Mau di Excel bisa, mau di SPSS juga bisa. Kalau datanya 0, ingat data 0 itu ditambah 0,5. Sehingga ini nggak pengaruh. Kalau misalnya 1 per ini ditambah 0,5, itu nggak pengaruh. Tapi kalau minus, dia ditambah 0,5. Angkanya 0. Nih, lihat. Jadi, 2 di 0. Makanya, angkanya ini janganlah sampai di luar komunitasnya. Makanya, lihat. Ini sebetulnya kecil ya. 0,0003, 0,0003. Tiba-tiba ada angka 2. Oke? Ini nggak ada ya. Ini ke 0 ya. Nih, tiba-tiba ada angka 2. Kelihatannya kecil sih, selisihnya 2. Tapi dalam SPSS ini gede. Karena udah selisihnya jauh banget. 0,0003, 0,004. Tiba-tiba ada angka 2. Ini terindikasi datanya tidak normal. Tidak sesuai dengan sampelnya. Makanya supaya kalian kerjanya tidak berulang-ulang, tidak capek, dari awal datanya inilah yang harus kalian perhatikan. Oh ya, satu lagi, tidak harus ya komunitas X1-nya 100 sampai 150. X2-nya 100 sampai 150 juga dong. Enggak. Karena yang penting sesuai komunitas. Karena ini datanya, lihat, enggak terlalu jauh jaraknya pasti. No. Yang X3 boleh kita lihat yang di X3. Tinggal diubah D4. Tuh. Deket kan jaraknya? Biarpun dia 130.000, 168, 176. Deket jaraknya. Tuh, lihat. Angkanya cuma 0,0000. Jadi ini nggak mungkin pakai inverse. Satu lagi, Pak, kalau misalnya pakai transformasi akar, semuanya transformasi akar. Enggak. Bebas. Angkanya kalian misalnya yang X1 kalian mau transformasi akar, silakan. Yang X2-nya pakai arsin, silakan. Yang X3-nya pakai akar kuadrat, silakan. Bebas. Yang penting kalian transformasinya sesuai kaidah. Karena ini lihat, kalau jaraknya seperti ini, nilainya malah 0,00000 ya. Ini malah berbahaya. Ini jadi jauh nih jaraknya ini. Biarpun 0 ya. Ini jaraknya jauh banget ini. 0,00000. Jadi pakailah yang transformasi akar. Nih, transformasi akar. Kalau menggunakan transformasi akar, tuh jaraknya yang tidak ini. Tapi ingat, transformasi akar tidak bisa pakai minus. Jadi kalau minus, kalian ubah ke jarak yang terdekat. Jarak yang terdekatnya berapa? 2000. Oke, kita kasih 2000. Jadi diubah. Tuh, lihat. Ini jarak terdekatnya 2000. Oke. Nah, inilah data yang akan kalian pakai. 59, 44, 44, 50, 54, dan seterusnya. Jadi ingat. Jadi jangan ada lagi, Pak, data saya nggak normal. Gimana ya, Pak? Kalau data tidak normal, terkendala di hetero, lihat data awal. Intinya itu data awalnya. Data awalnya bagaimana? Kalian harus lihat. Oke? Cukup sekian. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya.